Oke, mari kita mulai. Di sesi pembahasan kali ini, kita bakal membedah algoritma optimisasi yang lumayan kompleks dari buku Algorithms for Optimization dan mengubahnya jadi wawasan yang jauh lebih visual dan gampang dimengerti. Fokus kita hari ini ada di bab 3 yang ngebahas satu konsep fundamental banget, namanya pengurungan atau bracketing. Gampangnya, ini tuh kunci buat memecahkan fungsi dengan satu variabel tunggal alias univariat dan nantinya bakal jadi subrutin yang krusial banget buat algoritma multivariabel yang jauh lebih ribet. Jadi, buat kalian yang mungkin pernah ngerasa kewalahan sama matematika di balik pencarian efisiensi maksimum, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas banget. Coba bayangin deh, kalian lagi berdiri di sebuah lembah, tapi kondisinya bener-bener gelap gulita. Tujuan kalian cuma satu, nemuin titik paling rendah dari lembah itu. Kalian nggak bisa lihat apa-apa kan? Cuma bisa ngelasain kemiringan tanah pas di bawah kaki kalian. Nah, gimana caranya kalian bisa nemuin titik itu? Sebenarnya, itulah inti dari bracketing, proses nemuin nilai minimum dari suatu fungsi dengan cara mempersempit area pencarian kita secara sistematis, pelan-pelan, sampai kita yakin banget titik terendahnya ada di situ. Nah, untuk memulainya, kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar, dan gimana caranya kita nemuin kurungan awal atau initial bracket. Aturan main paling mendasar di game optimisasi ini adalah asumsi yang namanya unimodalitas. Maksudnya gini, sebelum kita bisa ngecilin area pencarian, kita harus asumsikan kalau lembah kita ini cuma punya satu dasar yang jelas, cuma satu. Ibarat mangkuk raksasa yang permukaannya mulus banget. Kenapa ini krusial? Soalnya kalau lembah itu ternyata punya banyak lubang atau cekungan kecil, wah metode dasar kita bisa gampang banget kejebak di dasar yang salah. Jadi, asumsi unimodalitas ini tuh ngasih kita semacam jaminan. Kalau kita terus jalan turun, kita pasti bakal nyampe di satu-satunya titik paling bawah. Terus gimana cara bikin alat bantu pertama kita? Prinsipnya kayak lempar jaring yang lebar. Algoritma sederhananya tuh gini. Pertama, kita ambil satu langkah kecil dulu turun ke bawah bukit. Kalau ternyata kita masih turun, oke, kita perbesar ukuran langkahnya. Misal kita kaliin 2. Kita terus aja memperlebar langkah kita ke bawah sampai, nah, tiba-tiba tanahnya maksa kita buat jalan nanjak lagi. Begitu nilai fungsinya naik lagi, bam, ketemu deh. Kita berhasil mengurung titik minimum itu tepat di antara titik-titik langkah kita tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal ngebahas gimana caranya menyusutkan interval ini pakai deret Fibonacci dan rasio emas. Sekarang posisi kita udah berhasil ngotakin titik terendahnya secara kasar nih. Langkah selanjutnya, kita harus ngecilin kotak itu seefisien mungkin. Kenapa? Karena nyuruh komputer buat ngevaluasi suatu fungsi itu bisa mahal banget dari segi komputasi. Coba deh bayangin, kalau kalian punya budget komputasi yang super ketat. Katakanlah, kalian cuma dibolehin ngetes fungsinya 5 kali doang. Gimana cara kalian motong area pencariannya? Jawabannya ternyata ada di alam loh. Dengan memanfaatin deret Fibonacci, algoritma pencarian Fibonacci ini ngasih garansi kalau kalian bakal ngebuang porsi interval paling besar di setiap langkahnya. Ini benar-benar mengoptimalkan pencarian sesuai batas query yang kalian punya. Dan bagian ini menurut saya keren banget. Coba kalian pikir, apa yang terjadi kalau batas query Fibonacci yang tadinya terbatas, itu kita perluas sampai tak terhingga? Seiring bertambahnya jumlah evaluasi kita, rasio antara angka-angka Fibonacci yang berurutan ternyata makin mendekati angka ajaib ini. Yep, 1,618 sekian. Ini adalah rasio emas atau golden ratio, sebuah konstanta matematika yang udah bikin takjub para seniman dan arsitek selama berabad-abad. Dan ternyata sama memukaunya juga buat para ilmuwan komputer. Nah, kalau kita bandingin keduanya, kelihatan jelas nih evolusi cerdasnya. Daripada kita capek-capek ngitung mundur langkah demi langkah pakai deret Fibonacci, pencarian rasio emas ini milih jalan pintas yang elegan. Dia pakai konstanta abadi tadi buat terus-terusan motong interval pencarian kita. Pendekatan ini benar-benar aproksimasi yang cakep banget. Titik uji kita ditempatin berdasarkan proporsi rasio emas ini. Jadi setiap kali kita ngebuang sebagian area, proporsi dari sisa area yang ada tuh bakal selalu sama. Hasilnya, nggak cuma super efisien, kode pemrogramannya pun jadi jauh lebih simpel. Lanjut ke bagian ketiga, pencocokan kurva, dan lebih spesifiknya lagi kita pakai metode quadratic fit. Sekarang, mari kita coba strategi yang sedikit lebih bentar. Daripada motong-motong area pencarian secara buta, gimana kalau kita coba ngebaca bentuk asli dari lembahnya? Ada satu pengamatan dari sumber kita yang menurut saya ini game changer banget. Katanya gini, kalau kita ngezoom dekat banget ke dasar dari hampir semua lembah yang permukaannya mulus, bentuknya tuh bakal kelihatan kayak parabola, alias fungsi kuadratik.
Artinya apa? Artinya kita nggak perlu lagi raba-raba di kegelapan, kita justru bisa mulai memprediksi di mana posisi pasti dasar lembah itu berada. Jadi cara kerjanya gini, strategi quadratic fit ini ngambil 3 titik kurungan awal yang udah kita punya, terus dia menggambar semacam parabola imajiner yang ngelewatin ketiga titik itu. Dari situ, dia tinggal pakai aljabar dasar buat langsung melompat ke titik paling bawah dari parabola tersebut. Nah, titik minimum yang baru ini terus dipakai buat mempersempit kurungan kita. Bisa dibilang metode ini tuh jalan pintas yang masif. Ketimbang merayap pelan-pelan kayak metode rasio emas tadi, metode ini bisa langsung lompat ke dekat target. Makanya metode ini terbukti jauh lebih cepat kalau kita lagi berurusan sama fungsi yang mulus. Tapi tantangannya nggak berhenti di situ. Di bagian keempat ini, kita masuk ke ranah optimisasi global dengan metode Shubert-Piavsky. Oke, sejauh ini semua metode yang kita bahas kan berasumsi kalau kita cuma berurusan sama satu lembah tunggal ya. Tapi, siap-siap buat plot twist-nya. Gimana jadinya kalau lanskap yang kita hadapin itu super kacau? Penuh dengan banyak lembah dan bukit. Gimana kita bisa yakin kalau kita nggak lagi terjebak di dasar lembah yang kecil, padahal mungkin ada kawah raksasa yang jauh lebih dalam di balik bukit berikutnya? Nah, buat ngakalin aturan lokal ini dan mulai mencari secara global, kita butuh alat baru, namanya konstanta Lipschitz. Anggap aja ini semacam batas kecepatan di dunia matematika. Kalau kita tahu persis batas maksimum seberapa curam lembah kita bisa terbentuk, kita jadi punya kepastian kalau fungsi tersebut nggak bakal tiba-tiba menukik tajam ke bawah tanpa sepengetahuan kita. Coba perhatiin perbandingan ini deh. Kelihatan kan gimana metode Shubert-Piavsky ini dengan berani mengabaikan jebakan-jebakan lokal yang ada. Berbekal batas kecepatan Lipschitz tadi, algoritma ini tuh gambar garis-garis ke bawah dari setiap titik yang kita evaluasi, sampai akhirnya ngebentuk semacam lantai yang bergerigi kayak gigi gergaji di bawah seluruh fungsi kita. Garis-garis ini jadi jaminan batas bawah yang solid. Setelah itu, algoritmanya tinggal terus-terusan nyari titik paling rendah dari susunan gigi gergaji tersebut. Ini secara absolut menjamin kalau kita bakal nemuin minimum global yang sebenarnya, nggak peduli seberapa bergelombangnya fungsi tersebut. Memang sih, secara komputasi sedikit lebih lambat, tapi tingkat kepastiannya benar-benar nggak ada tandingannya. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, pencarian akar melalui metode bagi dua atau biasa disebut bisection method. Sebagai penutup bahasan kita, mari kita lirik sedikit saudara dekat dari metode bracketing ini. Kalau tadi kita sibuk nyari dasar lembah, sekarang kita nyari titik potong horizontal yang tepat. Ibaratnya kita lagi nyari di mana titik permukaan laut berada atau titik nol. Konsep ini bersandar penuh pada teorema nilai antara. Logikanya tuh masuk akal banget. Bayangin ada sebuah jalan yang terus nyambung tanpa putus. Kalau jalan itu berawal dari atas gunung dan berakhir di dasar laut, ya jalan itu pasti bakal ngelewatin permukaan laut minimal 1 kali kan? Terus, apa hubungannya sama mencari nilai minimum? Gini, di dalam kalkulus, dasar dari sebuah lembah itu adalah titik di mana kemiringannya, alias nilai turunannya, itu persis sama dengan 0, alias datar. Jadi, kalau kita nerapin metode bagi dua ini ke fungsi turunan kita bakal dapat cara yang luar biasa simpel tapi sangat mudah diprediksi. Langkahnya gampang, kita ambil interval kita, terus potong pas di tengah-tengah. Habis itu kita cek, separuh mana nih yang masih punya nilai positif di satu ujung dan negatif di ujung lainnya. Nah, separuh yang nggak memenuhi syarat, langsung aja kita buang. Ini tuh bentuk evolusi yang cantik dan nyaris anti gagal. Cukup terus-terusan ngiris ketidakpastian kalian jadi 2 bagian, sampai target yang kalian cari, yaitu titik di mana lereng tadi mendatar jadi 0, benar-benar terjebak dengan sempurna. Kesimpulannya, dari yang awalnya meraba-raba dalam kegelapan total, terus belajar motong interval secara presisi pakai deret Fibonacci, lalu mulai memprediksi bentuk dengan parabola, sampai akhirnya ngeksekusi pencarian global pakai metode lantai gigi gergaji, kita bisa lihat kalau bracketing ini benar-benar fondasi inti buat segala hal yang berbau optimisasi. Menguasai bracketing berarti kalian menguasai seni untuk mempersempit ketidakpastian itu sendiri. Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini. Saran saya, coba deh pelajari lagi algoritma-algoritma ini dan terapin ke set data di bidang kerjaan kalian masing-masing. Pertanyaan penutup dari saya, lembah masalah dunia nyata kompleks apa nih yang kangen kalian optimalkan selanjutnya? Teruslah eksplorasi dan sampai jumpa di materi berikutnya.